Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak saleh dan salehahnya Miss harap kita semua dalam keadaan sehat walafiat hari ini ya nak, dan masih tetap semangat belajar walau dari rumah. Nah, kembali lagi bersama Miss Fitri di video pembelajaran kita hari ini. Sebelum belajar, marilah kita berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbalan. Amin ya robbal alamin. Langsung saja ya nak, kita masuk ke pembelajaran kita hari ini, yaitu tema 2, udara bersih bagi kesehatan, subtema 3, memelihara kesehatan organ pernapasan manusia. Nah, coba anak-anak Miss perhatikan video yang ada di layar. Iya, video tadi adalah tentang kabut asap. Kita tentu selalu menjaga kesehatan tubuh termasuk kesehatan organ pernapasan. Namun, seringkali faktor lingkungan sangat besar mempengaruhi kesehatan kita, seperti yang terjadi pada tahun 2015. Bencana kabut asap melanda sebagian wilayah Indonesia, terutama di Sumatera dan Kalimantan. Nah, kebakaran lahan dan hutan telah menjadi bencana kabut asap. Pemerintah sudah berusaha mematikan titik-titik kebakaran, tetapi hasilnya kabut asap masih ada. Berdasarkan pantauan indeks pencemaran udara di Jambi, Palembang, dan Palangkaraya sudah sangat tinggi atau tidak sehat. Tidak sehat karena asap kebakaran hutan dan lahan menyebabkan debu atau partikel halus hasil kebakaran seperti jalega. Saking halusnya, partikel ini akan dengan mudah terhisap dan mengotori sistem pernapasan. Selain partikel halus, asap kebakaran juga mengandung zat-zat berbahaya loh nak, seperti ozon atau O3, sulfur dioksida SO2, karbon monoksida CO, dan nitrogen oksida NO2. Kabut asap ini dapat mengganggu kesehatan semua orang, baik orang yang kondisinya sehat maupun yang sakit. Namun, pada yang kondisi kesehatannya kurang, khususnya pada orang yang memiliki riwayat penyakit pernapasan, anak-anak, dan balita, kabut asap ini adalah bencana yang sangat mengancam jiwa. Apa saja ya bahaya kabut asap bagi kesehatan kita? Nah, berikut adalah 9 bahaya kabut asap bagi kesehatan kita. Nah, yang pertama, kabut asap dapat menyebabkan iritasi pada mata, hidung, dan tenggorokan. Yang kedua, kabut asap dapat menyebabkan reaksi alergi, peradangan, dan mungkin juga infeksi. Yang keempat, kabut asap dapat memperburuk penyakit asma dan penyakit paru kronis lain seperti bronkitis kronik. Yang keempat, kabut asap dapat menyebabkan kemampuan kerja paru berkurang dan menyebabkan seseorang mudah lelah dan mengalami kesulitan bernafas. Yang kelima, kabut asap dapat menyebabkan orang lanjut usia dan anak-anak yang memiliki daya tahan tubuh rendah akan lebih mudah mengalami gangguan kesehatan. Yang keenam, kabut asap dapat mengurangi kemampuan tubuh dalam mengatasi infeksi paru-paru pada saluran pernapasan sehingga lebih mudah terjadi infeksi. Yang ketujuh, kabut asap dapat memperburuk penyakit pernapasan yang sudah ada. Yang kedelapan, kabut asap menyebabkan polusi pada air bersih, tanaman sayuran, buah-buahan, dan makanan yang tidak ditutup. Dan yang kesembilan, kabut asap memperburuk kondisi lingkungan sehingga infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA akan mudah terjadi. Nah, berikut ini juga ada cara melindungi diri dari kabut asap. Nah, yang pertama, hindari atau kurangi aktivitas di luar rumah atau gedung, terutama bagi mereka yang menderita penyakit jantung dan gangguan pernapasan. Yang kedua, selalu memakai masker jika harus pergi keluar rumah atau gedung. Pakailah masker dengan benar untuk menutupi hidung dan mulut. Yang ketiga, minumlah air putih lebih banyak dan lebih sering agar debu atau partikel halus yang menempel pada tenggorokan larut dan masuk ke dalam pencernaan sehingga ikut terbuang bersama kotoran. Yang keempat, segeralah berobat ke dokter atau sarana pelayanan kesehatan terdekat bila mengalami kesulitan bernafas atau gangguan kesehatan lainnya. Yang kelima, segera lakukan
perilaku hidup bersih seperti PHBS, seperti makan makanan bergizi, banyak minum, banyak mengkonsumsi buah, jangan dekat-dekat orang merokok, dan istirahat yang cukup. Yang keenam, upayakan agar asap dari luar rumah tidak masuk ke dalam rumah atau gedung. Yang ketujuh, tempat penampungan air minum dan makanan harus ditutup dan terlindung dengan baik. Yang kedelapan, buah-buahan dan sayuran dicuci terlebih dahulu sebelum dikonsumsi. Bahan makanan dan minuman yang dimasak perlu dimasak dengan baik. Nah, selanjutnya kita membahas tentang karya gambar cerita. Nah, di sini ada contohnya ya, Nak. Ini adalah sebuah karya gambar cerita. Karya gambar cerita banyak kita temui pada buku cerita, terutama buku cerita bergambar dan komik. Perhatikan contoh gambar berikut. Ini contohnya. Nah, ciri-ciri karya gambar cerita, yang pertama, memuat gambar lebih banyak daripada teks. Yang kedua, gambar yang ada menceritakan urutan peristiwa. Nah, jadi di sini lebih besar gambarnya atau lebih banyak gambarnya daripada teksnya ya, Nak. Ini ciri-ciri yang pertama. Ciri-ciri yang kedua, gambarnya itu berurutan sesuai peristiwa. Ini berurutan. Oke. Selanjutnya kita membahas tentang cara memelihara organ pernafasan. Nah, berikut cara-cara memelihara organ pernapasan. Yang pertama, menjaga kesehatan organ pernapasan. Makan makanan bergizi agar daya tahan tubuh terjaga baik, berolahraga teratur supaya alat-alat pernapasan terlatih baik hingga dapat bekerja dengan baik. Istirahat cukup dan posisi tidur benar, miring ke kanan dan jangan terlungkup. Yang kedua, menghindari zat yang dapat merusak organ pernapasan, seperti tidak merokok dan menghindari paparan asap rokok karena banyak mengandung racun. Menggunakan masker saat berada di lingkungan kotor, mengurangi konsumsi makanan dan minuman dingin karena jaringan paru-paru sensitif terhadap dingin, menghindari makanan dan minuman mengandung banyak gula dan bahan kimia karena dapat merangsang lendir pada paru-paru sehingga kapasitas udara yang disimpan dalam paru-paru akan lebih sedikit. Yang ketiga, merawat organ pernapasan, seperti membersihkan rongga hidung secara teratur. Kotoran yang melekat di bulu halus dan rambut hidung berfungsi menyaring kotoran. Jadi bulu-bulu halus yang ada di hidung itu, Nak, berfungsi untuk menyaring kotoran. Jadi kotoran akan menumpuk di bulu-bulu halus yang ada pada hidung. Jadi kamu harus rajin membersihkannya. Memeriksa kesehatan pernapasan secara teratur. Yang keempat, menjaga kesehatan lingkungan sekitar. Membuat sebanyak mungkin ventilasi dalam rumah untuk menjaga sirkulasi udara, menjaga kebersihan lingkungan supaya tidak banyak debu beterbangan yang akan ikut masuk ke dalam organ pernapasan saat kita menghirup napas atau menghirup udara. Membuat udara bersih di lingkungan sekitar rumah dengan menanam banyak tumbuhan hijau, serta mencegah ruang lembab karena virus dan bakteri mudah bekerja di ruangan dengan kelembaban tinggi. Nah, selanjutnya kita membahas tentang apa saja ya akibat yang terjadi jika manusia tidak bertanggung jawab atas masalah sampah. Jadi inilah yang terjadi. Sampah yang menumpuk dapat mencemari lingkungan dan mengganggu kesehatan organ pernapasan. Ini yang terjadi jika manusia tidak bertanggung jawab atas masalah sampah. Nah, para pemulung mengumpulkan botol plastik, koran bekas, majalah bekas, dan benda-benda lain yang dapat diolah lagi. Benda-benda itu disetorkan kepada orang-orang yang dapat mengolahnya menjadi benda-benda lain yang berguna. Berikut ini adalah beberapa gambar benda hasil daur ulang. Kita lihat. Nah, coba Nana Miss perhatikan, ini adalah contoh benda-benda yang dapat didaur ulang atau yang inilah hasil benda daur ulang.
Ada di sini ada botol minuman ya nak. Di sini biasanya minuman kemasan seperti kopi yang diletakkan di sini. Ini ada botol kaca. Yang di sini ada botol minuman. Yang ini seperti botol susu, kotak susu. Nah, lambang yang di tengah ini adalah recyclable, ataupun kalau kamu menemukan botol ataupun benda yang memiliki lambang ini di bawahnya, berarti benda tersebut dapat didaur ulang. Nah, selanjutnya kita membahas tentang menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain. Kegiatan ekonomi yang dilakukan setiap orang melibatkan orang lain. Keterlibatan orang lain dapat dilihat dari kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Pada kegiatan produksi, orang yang terlibat adalah tenaga kerja. Pemakaian tenaga kerja dimaksudkan untuk memperlancar kegiatan produksi. Tenaga kerja akan memperoleh balasan jasa dari produsen berupa upah atau gaji produsen. Selanjutnya, barang hasil produksi akan disalurkan kepada konsumen atau masyarakat oleh distributor. Dari kegiatan penyaluran barang tersebut, distributor akan memperoleh keuntungan. Contoh, distributor adalah agen pedagang besar dan pedagang eceran. Konsumen adalah pihak yang mengkonsumsi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Barang dan jasa diperoleh dari produsen secara langsung atau melalui perantara atau distributor. Nah, kegiatan pelaku kegiatan ekonomi tersebut akan saling berhubungan membentuk arus diagram ekonomi. Setiap pelaku kegiatan ekonomi memiliki peran masing-masing yang saling menguntungkan. Nah, menurut kodratnya, manusia berperan sebagai makhluk sosial dan makhluk ekonomi. Sebagai makhluk sosial, manusia akan berhubungan atau berinteraksi dengan manusia lain. Sebagai makhluk ekonomi, manusia akan melakukan kegiatan ekonomi dalam upaya memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam kehidupan sehari-hari, baik sebagai makhluk sosial maupun makhluk ekonomi, manusia hendaknya memiliki etika moral. Dengan etika moral, manusia dapat menghargai setiap kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh orang lain. Nah, jadi kita sebagai makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri, juga sebagai makhluk ekonomi, harus saling menghargai satu sama lain ya nak. Tidak boleh mencela setiap pekerjaan orang lain ataupun mendiskriminasi apa yang mereka lakukan. Nah, Miss rasa cukup sekian materi kita hari ini. Atas salah-salah kata Miss mohon maaf. Dan kepada anak-anak Miss harapkan agar selalu semangat dalam mengerjakan LKS dan belajar, dan kumpulkan LKS-nya tepat waktu. Dan Miss akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.